Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kabar anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya anak-anak, hari ini kita kembali lagi belajar bersama saya Muhammad Husain Arifuddin dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Anak-anak, dalam pertemuan kemarin kita sudah belajar materi teks editorial yang meliputi 1. Opini penulis, keberpihakan dan pihak yang dituju. Yang kedua, menentukan fakta dan opini. Dan yang ketiga adalah menentukan isi dalam teks editorial. Hari ini kita kembali lagi belajar teks editorial yang meliputi 1. Struktur dan kebahasaan dalam teks editorial. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Anak-anak, untuk materi pembelajaran pada kali hari ini yang akan kita pelajari adalah struktur dan kebahasaan teks editorial. Tapi sebelum kita belajar, mari kita awali dengan baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan baca basmalah, semoga Allah senantiasa merindui usaha kita semua, ya, mengabulkan apa yang menjadi doa kita bersama. Amin, Allahumma amin. Adapun untuk materi pembelajaran pada kali hari ini, tujuannya adalah kalian bisa memahami, ya, apa sih struktur dalam teks editorial itu, dan yang kedua, apa sih yang menjadi aspek kebahasaan dalam teks editorial. Nah, untuk struktur teks editorial itu sendiri ada 3 anak-anak. Untuk yang pertama itu adalah tesis, yang kedua itu argumentasi, dan yang ketiga itu adalah penegasan ulang. Nah, tesis itu mengenalkan isu yang dibahas yang sifatnya aktual, fenomenal, dan kontroversial, ya. Jadi tesis itu adalah isu yang dibahas yang sifatnya aktual, fenomenal, dan kontroversial. Aktual itu yang kekinian, fenomenal itu sifatnya yang luar biasa, dan kontroversial itu sendiri adalah yang menjadi bahan perdebatan khalayak umum. Ini jadi kata kuncinya. Nanti kalau kalian dihadapkan dalam satu bacaan yang utuh, ya, itu paragraf pertama biasanya itu adalah tesis, ya. Jadi paragraf yang pertama itu adalah tesis. Tetapi nanti kalau dalam satu paragraf yang potongan-potongan seperti itu, ya, fokus aja di kalimat pertama, dan itu biasanya menjadikan tesis, ya, seperti itu. Nah, yang kedua adalah argumentasi. Jadi argumentasi itu adalah tanggapan redaksi terhadap isu. Nah, di sini berarti ada data-data atau pendapat-pendapat yang disampaikan penulis terhadap tesis itu sendiri. Dan yang ketiga itu adalah penegasan ulang. Ya, di situ berisi tentang simpulan, saran atau rekomendasi. Dan biasanya, ya, di penegasan ulang itu sendiri ada yang namanya opini penulis. Jadi nasihat penulis terhadap masalah yang diangkat, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kalian lihat, ya, saya memberikan sebuah contoh dalam bacaan yang utuh. Di situ perang melawan peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Nah, di situ ada di paragraf yang pertama itu adalah tesis. Ya, kenapa tesis? Karena di situ isunya adalah tentang perang melawan peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Ini argumentasinya yang kedua, ya, paragraf yang kedua. Bandar narkoba semakin brutal. Mereka nekat melakukan perlawanan terbuka terhadap aparat keamanan. Nah, di sini merupakan argumentasi untuk melengkapi tesis itu sendiri. Kita lihat yang selanjutnya, yang paragraf 3. Disebut fasa narkoba karena sedikitnya 4 juta orang menjadi korban kejahatan narkoba
setiap tahun. Nah, di sini ya argumentasi. Yang keempat, memerangi kejahatan narkoba tidak bisa lagi dengan cara biasa-biasa saja. Nah, ini juga argumentasi. Nah, integritas perlu digarisbawahi karena para bandar narkoba memiliki uang yang berlimpah untuk menyuap aparat penegak hukum. Bandar narkoba kalau memang terbukti bersalah dalam proses peradilan harus dituntut dan dijatuhi hukuman mati. Setelah berkekuatan hukum tetap, vonis itu konsisten dijalankan dan sampai selesai. Nah, di situ adalah penegasan ulang karena di sini ada masalah ya, integritas perlu dibawahi. Lah ini penegasan ulang karena di sini berisi tentang simpulan atau nasihat penulis dalam menyikapi masalah yang diangkat seperti itu. Nah, terkait untuk aspek kebahasaan itu ada 4 hal yang harus kalian ketahui. Yang pertama itu adalah kalimat retoris, yang kedua itu adalah kata populer, yang ketiga itu adalah kata ganti penunjuk, dan yang keempat itu adalah konjungsi kausalitas. Nah, akan saya terangkan satu persatu terkait apa itu kalimat retoris sampai ke konjungsi kausalitas. Kalimat retoris itu adalah kalimat pertanyaan yang tidak ditujukan untuk mendapat jawabannya. Nah, nanti kata kuncinya di dalam sebuah kalimat retoris itu, dalam sebuah bacaan itu nanti diakhiri dengan tanda tanya ya. Jadi nanti ketika ada teks yang di dalamnya ada kalimat retoris ya, biasanya itu ada tanda tanya ya. Yang namanya aja kalimat pertanyaan, berarti diakhiri dengan tanda tanya. Nah, yang kedua, kata populer. Kata populer itu adalah kata yang dipakai secara umum. Jadi kata yang dipakai untuk khalayak umum yang sudah biasa didengar. Ini kata ganti petunjuk, ini yang menunjuk pada waktu, tempat, dan peristiwa. Ya, contohnya apa? Ini, itu, di sana, di sini. Lah, ini adalah kata ganti penunjuk. Dan yang terakhir, konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas itu ya sebab, karena, oleh karena itu, oleh sebab itu. Nah, di sini adalah konjungsi kausalitas atau konjungsi sebab akibat ini. Untuk lebih jelasnya mari kita simak paragraf yang ada di layar kalian ya. Era serba digital, visual, dan serba praktis di elektronik kalau tidak diantisipasi bisa menurunkan tingkat literasi, kemampuan baca masyarakat. Nah, di sini yang saya blok ungu, literasi, kemampuan baca. Jadi literasi di sini adalah kata-kata populer ya, kata-kata populer. Literasi, jadi kata yang dipakai masyarakat secara umum. Jadi literasi itu adalah kemampuan baca. Sejumlah negara yang dikenal memiliki budaya baca tinggi sudah cepat mengantisipasinya. Mengapa negara-negara dengan penduduk rakus baca buku ya cetak tidak mengalami penurunan dalam tingkat literasi? Nah, di sini adalah kalimat retoris ya. Sekali lagi, retoris itu diakhiri dengan tanda tanya. Udah jelas pokoknya nanti ketika ada sebuah kalimat dalam paragraf ya di teks editorial kok ada diakhiri dengan tanda tanya, lah di situ penanda bahwasanya itu adalah kalimat retoris. Sebab budaya baca sudah menyatu dengan habitus. Jadi sebab di sini berarti konjungsi kausalitas ya, konjungsi kausalitas. Pokoknya ketika ada sebab, oleh karena itu, oleh sebab itu, nah ini adalah konjungsi kausalitas. Sebagai contoh, Jepang, industri di buku cetak di sana tidak mengalami penurunan signifikan. Di sana di sini adalah kata ganti penunjuk tempatnya ini di sana ya. Jadi di sana itu adalah sekali lagi kata ganti penunjuk seperti itu anak-anak. Demikianlah pembelajaran pada kali hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe terhadap video pembelajaran ini.
Ya anak-anak, mari kita akhiri dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.